Ini pendapat aku sendiri ya guys. Kalau yang contohnya kau sudah jadi bos kan, kau ambil tenaga kerja, lepas tuh kau sudahlah guna tenaganya, kau siksa lagi dia. Otakmu kau letak mana bodoh? Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comments Trio. Boom. Oke guys, hari ini kita akan membuat satu reaction daripada channel The Wanderer Indonesia, yaitu berkurangnya tenaga kerja Indonesia dapat merubah wajah Malaysia. Oke, jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Aku pun tidak tahu lagi tentang apa, jadi nanti aku akan berikan pendapat aku di dalam video. Oke, so stay tune. Oke guys, so tanpa perlu kita mengasah, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Iya, dari sana menyampaikan Pak Yun banyak masalah di sini dalam membantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong membantu rumah tangga, tapi saya sakitnya semati. Halo, sakit sekali. Apa nih? Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Kerja, buatan Bapak Desa, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri. Twix The Wanderer Indonesia. Oh, masuk angin badan gue guys ya. Berkurangnya tenaga kerja di Indonesia merubah Malaysia. Kopi-kopi, merokok lu. Apakah kita pernah membayangkan negeri jiran kita Malaysia tanpa tenaga kerja dari Indonesia? Tentu hal ini sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan banyak sekali kejadian tidak menyenangkan yang sering kita dengar. Tenaga kerja Indonesia sangat berperan penting terhadap kemajuan yang ada di Malaysia. Namun sayangnya hal ini dijadikan satu alasan bagi warga Malaysia yang tidak suka pada Indonesia untuk merendahkannya. Bahkan hingga memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan sangat tidak manusiawi. Contohnya saja tidak membayar gaji para tenaga kerja, sampai-sampai penyiksaan dengan berbagai macam modus. Oke, yang seperti mana kan yang dikatakan di dalam video tersebut, ya memang ada segelintir lah, aku tidak boleh cakap setengah, sebab memang ada segelintir orang kan, rakyat Malaysia yang tidak suka juga dengan rakyat Indonesia. Begitu juga dengan rakyat Indonesia, ada juga yang segelintir tidak suka dengan rakyat Malaysia. Dan masing-masing di dalam satu-satu negara tuh ada aja orang-orang yang begitu, macam aku boleh katakan resis lah gitu. Ada orang yang resis dengan masing-masing negara begitu kan. Contoh macam kalau Amerika, ada juga orang yang tidak boleh terima orang yang berkulit hitam di sana. Begitulah maksudnya, Pak, resis. Ada segelintir, bukan setengah, bukan semuanya, segelintir. Mahkamah Agung Malaysia membebaskan majikan yang menyiksa tenaga kerja Indonesia atau TKI Adelina Lisau hingga meninggal dunia. Diketahui pemajikan bernama Ambika terus menyiksa Adelina hingga ia meninggal lantaran banyak luka di tubuhnya yang infeksi. Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, menyampaikan kekesalannya. Kita tahu itu kalau yang itu tuh kan, yang ini pendapat aku sendiri ya guys. Kalau yang contohnya kau sudah jadi bos kan, kau ambil tenaga kerja, lepas tuh kau sudahlah guna tenaganya, kau siksa lagi dia. Otakmu kau letak mana bodoh kan? Mikir aku tak boleh lah begitu, benda-benda begitu. Kau kan orang sudah ikhlas bantu kau kan, tapi bodoh lah kau buat begitu pula dengan orang. Tapi tidak semua lah juga yang bos-bos begitu guys, tidak semua aja yang macam mana yang ambil tenaga kerja nih, dia punya bos begitu yang jahat apa semua. Ada juga yang bos yang oke kan. Contohnya macam aku ada satu peminat YouTuber nih dari Malaysia, dia namanya Belahan. Oke, dia ada juga pekerjaannya, ada juga dia pembantu rumah, tapi dia tidak siksa apa semua. Tidak semua begitu guys ya. Tapi kalau yang bagi yang bos-bos yang begitu, yang bodoh, yang dia ada otak, yang
Kau ambil tenaga kerja apa tuh kau bayar, kau siksa. Kau tuh bos otakmu kan macam, aku boleh cakap lagi. Sorry kalau aku kasar ya guys kepada yang bos-bos yang bodoh di luar sana tuh. Oke? Memang bodoh lah. Malaysia lebih dulu nampak maju dari kota-kota di Indonesia. Kota industri lainnya pun dibuka seluas-luasnya sejak tahun 70-an. Sementara di Indonesia pada waktu itu masih dengan sistem semi terbuka, sehingga investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak di Malaysia, membuat Malaysia kewalahan memberikan tenaga kerja. Lagi satu, kalaupun lah contoh lah, aku boleh katakan contoh lah kan, kalau yang tenaga kerja tuh mungkin ada berbuat salah lah, kita boleh tegur kan, boleh kita tegur lah ya. Kita panggil dia bincang, kenapa ya kau buat begini, kenapa kau buat begini, contoh lah buat salah apa-apa kan, tegur, berbincang di depan. Kau tidak perlu mau siksa pun begitu. Kau perlu ada satu macam mana ya, sifat kemanusiaanmu tuh mana sudah kan, bodoh sel. Kepada investor asing. Di saat itulah tenaga kerja Indonesia mulai masuk secara besar-besaran, khususnya dari Pulau Jawa, tidak hanya sebagai buruh pabrik, mulai dari pembantu rumah tangga hingga tenaga pengajar dikirim ke Malaysia. Layaknya kawan yang baru saja berdamai pada waktu itu, kemesraan benar-benar terjalin sangat baik antar kedua negara. Tidak ada saling melempar hujatan satu sama lain, semua saling menghormati. Indonesia pun tidak tanggung-tanggung dalam memberikan tenaga kerja dan guru dengan spesifikasi terbaik yang dimiliki. Namun seiring berjalannya waktu dan gesek-gesekan yang terjadi di sana, ego Malaysia pun muncul. Malaysia semakin jumawa akan kemajuan di negaranya, seakan lupa siapa yang berkontribusi di balik kemajuan pembangunan di sana. Walaupun pemerintah kedua negara sering melayangkan nota protes, tapi kedua negara tidak bisa berbuat banyak karena saling mengunci satu sama lain. Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Begitupun sebagian para pekerja dari Indonesia sudah terbiasa bekerja di Malaysia. Di awal tahun 2000-an pasca reformasi, Indonesia menunjukkan geliat ekonomi yang masif. Wajar karena di tahun-tahun itu adalah tahun di mana bangkitnya ekonomi Indonesia pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Di saat itu pula banyak tenaga kerja Indonesia yang mulai pulang untuk mencari pekerjaan di negaranya sendiri, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan tempat-tempat di Malaysia yang dulunya adalah kantung-kantung di mana tenaga kerja Indonesia berkumpul, kini kian sunyi. Makin berkembanglah ekonomi kenapa Indonesia. Aku buat video ini? Sebab aku rindu suasana ini ya. Dulu saya lepak-lepak di sini, jalan-jalan di sini sama kawan-kawan 2010 dulu. Lepak-lepak. 2009 dulu. Nongkrong. Saya kerja dulu ya. Permit saya dulu. Tapi Malaysia sekarang sama dulu beda. Oh, PEM. Udah macam India pula. Biasa nggak ada PEM-PEM di Malaysia, sekarang udah ada PEM-PEM gitu ya. Jom. Bangla. Kita lewat dulu, tapi di sini nggak ada orang Indonesia. Perlu kalian tahu di sini kebanyakan orang Filipina, Vietnam. Campur. Walaupun masih banyak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, namun dari tahun ke tahunnya selalu mengalami tren penurunan. Serta warga negara Indonesia di Malaysia sudah banyak yang menjadi jumlah tenaga kerja Indonesia menurut negara pendapatan tahun 2020 menurun, ada penurunan lah dalam 200 lebih begitu. Pebisnis hingga eksekutif di perusahaan multinasional, bahkan banyak juga yang menikah dengan warga Malaysia. Di satu sisi berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia menyebabkan banyaknya orang dari negara lainnya yang bertipe invasif mulai memasuki negara Malaysia secara besar-besaran. Berdalih mencari pekerjaan, mereka mulai masuk dan membuat banyak koloni. Maka jangan heran jika kita berlibur ke negeri jiran Malaysia, kita akan berjumpa banyak sekali wajah-wajah orang di luar Asia Tenggara yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia.
Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Itu tidak boleh lah kan. Kalau bilang yang warga Bangladesh tuh, yang dia bilang kita orang Bangladesh, bagi kita Sungai Buloh, tidak boleh lah begitu bos. Kau datang sini kau bekerja, kan kau tidak boleh lah mau yang tiba-tiba kau mau diberikan benda tuh terus begitu kan. Sebab kau datang sebagai pekerja, bukannya kau datang untuk merampas, gitu maksudnya ya guys. Kalau itu Rohingya dia mau angkat selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Oke? Tak puas hati boleh call sama saya. Gajak Warga bos. negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Tapi kan aku salut dengan orang-orang Indonesia nih kalau yang datang sini kan. Dorang datang sini kan untuk bekerja, untuk mencari nafkah keluarga dorang yang berada di Indonesia. Aku sendiri pun banyak kawan-kawanku daripada Indonesia yang datang bekerja sini kan, bercerita lah sama-sama kan. Aku tanya lah, kau tinggal di mana? Dia tinggal di Jawa, di bagian Surabaya sana. Oke, bercerita lah, ada apa dengan Surabaya? Dia cerita lah, ada itu, ada ini. Terus tuh aku bilang, oh gitu. Jadi nanti aku pergi sana lah. Cara dorong bercakap tuh lembut ya guys. Tapi aku tak tahu, aku tak salahkan semua Bangla. Ada juga Bangla yang bagus. Dia begitu guys. Dia tidak semua dalam satu kelompok yang datang tuh, tidak semua yang jahat, ya tidak semua yang jahat. Dia ada segelintir beberapa orang yang aku boleh katakan yang mungkin dia mempunyai mindset yang bodoh-bodoh lah kan. Tapi ada yang separuh datang ke Malaysia ataupun datang ke Indonesia ataupun datang di mana-mana lah untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Niat dorang betul, yang dorang itu datang untuk mencari nafkah untuk keluarga dorang yang berada di rumah. Nah itu oke. Nah itu memang kau akan bercerita sama dia, dia akan ceritakan tentang keluarganya, dia akan ceritakan tentang anak-anaknya yang berada di contoh di Indonesia, dia akan cerita. Dia akan fokus untuk cari nafkah untuk keluarganya. Itu sangat menghormati prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu cara orang Indonesia menghormati penduduk lokal. Harga diri adalah suatu yang harus dibela dan diperjuangkan. Oleh sebab itu, adalah kesalahan besar bagi Malaysia jika merendahkan bangsa Indonesia, karena mereka tahu diri dan tahu jalan pulang. Bekerja di Malaysia. Tapi aku tidak setuju dengan yang apa yang dikatakan yang salah bagi warga Malaysia kalau merendahkan warga Indonesia. Itu tidak semua ya guys, tidak semua yang merendahkan warga Indonesia ya. Cuma segelintir, cuma beberapa orang ya guys. Malaysia adalah suatu perjalanan bagi mereka, dan akhir perjalanan dari semua sudah pasti balik ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Sesuatu yang terjadi sekarang di Malaysia adalah mulai melonjaknya pendatang asing yang menguasai sektor-sektor penting di sana, terutama di kota-kota besar. Mulai dari perekonomian, gaya hidup, kuliner, hingga yang paling parah dan tidak terbayangkan bagi negara kita adalah pergeseran demografi. Pergeseran demografi. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu memang kita sempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita, tetapi orang Melayu masih duduk dalam berbahaya di desa, di kampung. Masya Allah, jangan kita nak berpura-pura. Mungkin saja sebagian faktor Indonesia belum semaju Malaysia, tapi kita patut berbangga karena dominasi demografi bangsa kita masihlah sangat kokoh dan terus dijaga.
sehingga kita tidak akan mendapatkan arogansi bangsa asing di negeri sendiri. Dominasi demografi adalah yang terpenting di atas segalanya, karena mencerminkan wajah bagi bangsa yang benar-benar merdeka. Sehingga kita tidak perlu berpura-pura menganggap semua bangsa asing yang bertengger di Indonesia adalah warga negara Indonesia, hanya karena kita sudah tidak sanggup mengatasinya. Kita adalah bangsa besar dan berintegritas yang akan memikul nama besar Indonesia ke puncak kejayaan dalam perjuangan tak kenal lelah. Dan apalagi Indonesia semakin hari semakin maju dalam bidang ekonomi dan militer pun. Dan itu membuat angin segar Indonesia di masa depan. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Oke, Ijab bagi pendapatnya. Oke guys, so sampai situ saya reaction aku tentang berkurangnya tenaga kerja Indonesia dapat merubah wajah Malaysia. Bagi aku sendiri, pandangan aku untuk yang pertama yang disentuh di dalam video ini adalah tentang tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah yang berada di Malaysia. Aku boleh katakan yang macam seperti mana yang aku bilang di awal video tadi, tidak semua yang diambil tenaga kerja Indonesia dapat bos-bos yang kurang ajar, yang bodoh, tak tahu letak mana kau sudah ambil tenaga kerja Indonesia untuk jadi pembantu rumah, untuk urus kau punya rumah, lepas tu kau siksa lagi, kau tidak bagi gaji, kau tidak bagi makan apa semua. Itu bagi aku salah satu mindset otak yang bodoh untuk majikan-majikan tenaga kerja Indonesia yang begitulah, yang bodoh lah, boleh bilang gitulah kan. Sebab orang sudah datang dari jauh bantu kau buat urusan rumah, kau siksa lagi. Tapi itu bukan semua ya guys, tidak perlu judge semua. Oke, setengah saja, bukan setengah pun, segelintir, hanya beberapa orang saja yang mempunyai mindset begitu. Oke, dan yang satu lagi tadi itu yang Bangla tuh pula, aku boleh sentuh sedikit lah tentang itu, yang ada dia punya sedikit tuh. Itu pun Bangla tuh bukan semuanya pun orang tuh begitu dia punya pemikiran, yang datang ke sini tiba-tiba dia mau klaim Sungai Buloh, yang Sungai Buloh tuh dorang punya apa semua bagi dengan dorang. Oke, dia tidak boleh begitulah. Itu mungkin setengah lah beberapa orang yang berpikiran seperti begitu kan, berpikiran yang boleh aku katakan berpikiran yang mungkin ada gila-gila sedikit lah kan. Sebab benda tuh sepatnya tidak boleh begitu kan. Lagi satu kan guys, macam yang aku cakap juga yang di dalam video tersebut, yang warga Indonesia nih kalau datang ke sini bekerja, aku memang salut dorong punya kerja. Memang aku boleh katakan hebat lah kalau orang buat kerja kan, memang betul-betul buat kerja. Sebab ialah mau kasih makan anak bini yang berada di Indonesia, mencari nafkah guys ya, mencari nafkah di mana-mana pun kita pergi. Kalau niat kita betul, niat kita untuk menyara anak bini kita, menyara keluarga di rumah, menyara ibu bapa di rumah apabila kita bekerja, orang itu kan akan, kau nampak yang betul-betul dia akan dia akan bekerja betul-betul lah, dia akan menghormati ya, kan itulah. Cuma kalau sebagai kita nih tidak perlu menjudge satu negara tersebut, oh ini negara begini nih, teruk nih negaranya. Tidak perlu judge begitu, cuma judge orang yang sesetengah yang berpikiran begitu. Tidak perlu judge satu negaranya. Oke guys, so sampai situ share reaction aku, dan see you next video yang kau bersedia.